Oke, kalau bisa berarti nggak ada masalah. Oke, kita pemanasan sedikit tentang akuntansi ya. Ngajar akuntansi ke anak akuntansi dengan ngajar akuntansi ke anak manajemen berbeda itu. Bisa disamakan caranya. Karena dari pola pikirnya juga sudah berbeda ya. Kalau orang manajemen kan maunya lebih fleksibel ya. Kalau orang akuntansi ini kan keras kepala ya. Oke, akuntansi itu apa namanya? Apa pengertian akuntansi yang kalian ingat? Nggak ada yang ingat pengertian akuntansi waktu semester satu. Ada di depan loh. Proses mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi keuangan. Apa yang dikumpulkan? Data. Apa yang dianalisis? Apa yang dianalisis ya? Datanya juga. Kemudian apa yang disajikan? Enggak. Yang disajikan informasi. Kan ada input, proses, output. Yang diinput adalah data. Yang diproses itu data. Outputnya menjadi informasi. Informasi itulah yang dikenal sebagai laporan keuangan. Untuk kepentingan pembuat keputusan. Jelas sebagai, sorry, pembuat keputusannya berarti pemegang saham ya, atau pemilik ya. Standar akuntansi. Standar itu artinya aturan. Jadi dalam proses akuntansi pun tetap ada aturannya. Aturan yang mengatur bagaimana laporan keuangan harus dibuat dan disajikan. Jadi laporan keuangan yang selama ini kita tahu itu ada prosedurnya semua, ada tata caranya, nggak sembarangan gitu. Oke, nanti bisa kita perdalam lagi ya. Standar akuntansi ditetapkan oleh badan pengatur independen yang berbeda dan untuk berbagai jenis perusahaan. Misalnya perusahaan publik dan perusahaan swasta. Perusahaan publik itu apa? Coba di Google aja. Perusahaan publik adalah ya, jadi perusahaan yang ibaratnya dia tuh sudah masuk ke bursa efek sehingga kita bisa beli sahamnya. Itu perusahaan publik. Kalau perusahaan swasta ini biasanya terkenal sebagai perusahaan private. Jadi perusahaan yang memang sahamnya tidak untuk diperjualbelikan secara umum di pasar modal. Standar akuntansi menetapkan bagaimana laporan harus dibuat dan disajikan sehingga keputusan dapat membuat keputusan yang informatif dan tepat. Pembuat keputusannya sebenarnya selain pemegang saham bisa juga dari luar ya. Bisa dari untuk pajak, untuk investor yang mau berinvestasi, bisa untuk bank, untuk kredit kan biasanya butuh laporan keuangan. Lingkungan pelaporan keuangan. Ini mencakup seluruh proses yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan, mulai dari pengumpulan data hingga penerbitan. Ada yang bisa kasih tahapan-tahapan pembuatan laporan keuangan nggak? Coba waktu kalian semester satu. Saya kasih clue pertama tuh mulai dari transaksi. Transaksinya diapakan? Dicatat dengan cara jur. Setelah di jurnal, diposting ke buku besar. Setelah posting buku besar, tidak langsung neraca. Neraca saldo dulu namanya. Neraca saldo, baru dikasih penyesuaian, baru jadi neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah itu,
Kata penutupnya benar, tapi bukan neraca penutup. Jurnal penutup dan jurnal pembalik itu untuk menutup akun penjualan dan beban ya. Setelah itu angka-angkanya baru dipindah ke neraca, pindah ke laba rugi, barulah jadi laporan kan. Jadi kurang lebih itu prosesnya dari transaksi sampai jadi laporan. Komponennya ini yang paling penting di pengendalian internal, memastikan bahwa laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan. Pengendalian internal ini kalau tidak ada di perusahaan ya kacau ya. Harusnya perusahaan labanya 500 juta, entah gimana lah orang akuntannya ini labanya kok jadi 100 juta. Yang kacau itu kan. Itu karena tidak punya pengendalian internal yang baik. Pengendalian internal itu dilakukan oleh auditor. Audit itu kan artinya pemeriksaan akuntansi ya. Akuntansi dan alokasi modal. Modal kalau di neraca posisinya di mana? Ada yang masih ingat? Pasifa. Pasifa di bagian? Pasifa itu apa aja komponennya? Hmm? Tambah? Utang tambah modal aja. Sisanya kan hanya penjabaran. Jadi modal itu masuk ke ekuitas ya. Jadi modal yang kita miliki itu bisa dipakai untuk investasi. Kita mau beli mobil baru, mau beli gedung baru, beli tanah, beli mesin, pembayaran kewajiban, bayar utang dagang, bayar utang pajak, bayar utang gaji, dan pengeluaran lainnya. Ya banyak ya. Ini melibatkan penerapan pengendalian internal lagi. Ya, kita kalau punya uang banyak sekali, kalau nggak dikendalikan dengan baik, ya kacau juga ya. Jadi salah satu fungsi akuntan juga seperti itu. Nah, sekali lagi kalau pengendalian internal itu lebih kepada auditor ya. Bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa? Tujuan pelaporan keuangan, menyajikan informasi yang relevan, dapat diandalkan. Dapat diandalkan itu bahasa yang sering dipakai itu reliable. Kepada pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang tepat. Pemangku kepentingan, tadi udah saya bilang ya, tidak hanya pemegang saham, bisa juga untuk orang pajak, karena setiap kali mau lapor pajak harus wajib melampirkan laporan keuangan. Bisa juga untuk bank, kalau kita ngajuin kredit, bank akan analisa kesehatan laporan keuangan kita dulu. Kalau modal kita 1 M, utangnya 3 M, ya nggak mungkin bank mau kasih kan? Itulah fungsi laporan keuangan. Makanya kadang perusahaan itu mempercantik laporan keuangan, namanya window dressing. Tapi itu nggak boleh, itu melanggar. Informasi ini berupa laporan keuangan, laporan arus kas, laba rugi, dan laporan lainnya. Kita ada 5 laporan ya di Indonesia. Neraca, apalagi? Laba rugi, arus kas, perubahan, ekuitas, catatan atas laporan keuangan. 5. Kebutuhan untuk mengembangkan standar. Standar itu tadi kan aturan ya. Aturan itu tidak selamanya baku. Jadi dia bisa berubah. Karena dia harus menyesuaikan dengan perusahaan dan jenis usaha yang berbeda. Perusahaan jasa, dagang, sama manufaktur kan beda ya. Di perusahaan jasa tidak ada penjualan. Adanya apa di jasa? Pendapatan. Kalau di perusahaan dagang tidak ada harga pokok produksi. Adanya harga pokok penjualan. Kalau di manufaktur semua ada. Beda kan standarnya kan? Dari jenis usaha udah beda. Kemudian berkembang secara dinamis dengan perubahan hukum dan peraturan serta perubahan dalam teknologi dan lingkungan bisnis. Udah pasti ya. Zaman dulu disebut sebagai tata buku. Uang masuk kita catat masuk, uang keluar kita catat keluar, selisihnya itulah untung kita atau rugi. Benar seperti itu. Kalau di toko-toko kan begitu ya. Asal uang masuk catat, uang keluar catat, selisih untung kita untung, kalau selisih kurang berarti kita rugi. Tapi kalau untuk perusahaan kan nggak mungkin bisa seperti itu. Makanya kita butuh untuk mengembangkan standar yang tepat.
Seperti saya bilang tadi, harusnya laba 500 juta, tapi kok yang tercatat cuma 100 ya? Apa kesalahan di standar, kesalahan di metode, atau di mananya yang salah? Nah, ada pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan standar. Ini Financial Accounting Standard Board, International Accounting Standard Board. Ini untuk di luar negeri ya. Kalau di Indonesia, itu namanya IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Dia menetapkan standar-standar di standar akuntansi di Indonesia. Pernah dengar ini? PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Kita di Indonesia mengacunya pada PSAK ini. Ibaratnya PSAK ini kitab suci kita kalau di akuntansi Indonesia. Kemudian ada kodifikasi FASB. FASB yang standar tadi ya, yang di luar negeri. Kodifikasi ini artinya kita mengelompokkan aturan-aturan yang misalnya aturan ini khusus membahas tentang aktiva lancar, aturan yang ini khusus membahas tentang aset tetap yang tidak berwujud misalnya. Kemudian tantangan dalam laporan keuangan. Peraturan yang kompleks. Memang betul ya, menjadi akuntan itu harus banyak mematuhi aturan, tata cara membuat akun, posisi akunnya, terus pengakuannya. Nanti akan kita pelajari itu di semester ini. Teknologi yang berkembang. Kalau dulu sebelum ada zaman-zaman komputer, aplikasi seperti saya bilang tadi hanya catat uang masuk, catat uang keluar. Kalau sekarang perusahaan beli aplikasi, itu kan aset ya, bukan biaya. Itu aset perusahaan aplikasi itu. Gimana ya cara catatnya? Tentu teknologi yang berkembang kan mempengaruhi standar pelaporan keuangan kan? Nggak bisa sama lagi dengan cara yang dulu, hanya sekedar catat uang masuk, uang keluar. Oke, perusahaan harus beradaptasi dengan cepat. Kalau tidak beradaptasi dengan cepat, ya nggak akan relevan lagi laporan keuangannya. Informasinya udah nggak sesuai dengan fakta. Mengapa standar akuntansi penting? Menyediakan standar yang konsisten untuk mengukur kinerja perusahaan. Kita mau datanya tuh betul-betul pasti ya. Laba rugi kita tidak lebih, tidak kurang. Ya kita mau yang benar-benar aja gitu. Makanya kita bisa tahu dengan pasti kinerja perusahaannya. Kemudian itu bisa membantu membuat keputusan. Setelah kita baca laporan keuangan, kita punya laba 1 miliar. Enaknya 1 miliar ini diapakan ya? Kita investasikan, kita bayar utang, kita bagikan dividen, atau kita diamin aja dulu. Mana tahu berjaga-jaga suatu saat butuh uang. Itu kita pakai laporan keuangan tuh lihatnya. Karena kalau nggak ada laporan keuangan, kita mana tahu labanya berapa. Kita mana bisa lagi main kira-kira uang masuk uang keluar kan? Kan udah berubah zamannya sekarang. Ini juga membantu identifikasi masalah keuangan. Modal 1 M, utang 3 M. Itu masalah nggak sih? Gimana modal cuma 1 M, utangnya 3 M? Terlalu besar utangnya. Itu bisa menimbulkan masalah keuangan. Atau namanya financial distress. Potensi risiko. Perusahaan kalau kita lihat laporan laba ruginya, 5 tahun rugi terus. Risikonya tinggi nggak? Kita tahunya karena kita baca laporan keuangan kan? Kalau kita nggak baca laporan keuangan, gimana kita tahu perusahaan ini rugi atau untung? Penting ya laporan keuangan ya. Terutama kalau kalian ada mau investasi pasar modal, bacalah dulu laporan keuangan itu. Kalau rugi terus ya mana prospek perusahaan seperti itu. Masa kita beli perusahaan rugi? Nggak mau kan? Oke, makanya laporannya itu harus akurat dan dapat diandalkan supaya kita bisa buat keputusan yang tepat. Paham analogi yang saya berikan? Kalau paham berarti akuntansi nggak susah. Bagaimana standar akuntansi diterapkan? Pendekatan berbasis prinsip dan berbasis prosedur. Kalau prinsip ada 10. Nanti saya jelasin pas akhir. Kalau prosedur, itu yang tadi. Ada transaksi,
kita jurnalin, rekap ke buku besar, pindahin saldonya ke neraca saldo, dan seterusnya sampai laporan keuangan. Itu namanya prosedur. Berarti udah paham ya? Atau ada yang belum paham? Gimana? Ada yang mau tanyakan dulu nggak sebelum lanjut? Ya, Kenapa teknologi begitu pengaruhnya terhadap standar akuntansi? kenapa teknologi berpengaruh? Pengaruh. Ya, sebelum saya jawab, ada yang mau coba jawab? Nggak ada yang mau jawab. Oke, teknologi berpengaruh ke sistem akuntansi ya. Kalau dulu ilmu tata buku mencatat uang masuk, uang keluar, selesai. Dengan adanya teknologi, ribuan transaksi kita hanya cukup input, klik, selesai laporan keuangan. Kalau zaman dulu, pakai buku besar. Tahu kan buku besar yang folio itu? Itu udah kita kerjakan jurnal. Nanti udah siap 1 bulan, kita pindahin ke buku besar dan lain-lain. Kalau sekarang dengan Mayop, B-Accounting, Akurat, dan aplikasi accounting lainnya, jadi lebih cepat. Jadi dengan adanya teknologi seperti ini, saya lebih cepat tahu keadaan finansial perusahaan saya daripada saya harus menunggu 1 bulan mereka close kan. Kalau pakai program teknologi, apalagi yang sudah pakai sistem cloud accounting, pegawai input saya udah bisa langsung tahu hasilnya sekarang. Lebih cepat kan? Saya sebagai investor pun lebih gampang mengambil keputusan. Tidak perlu nunggu 1 bulan. Begitu kurang lebih pemanfaatan teknologi. Ada lagi yang mau tanya? Oke, kita lanjut ya. Bagaimana standar akuntansi berubah? Ya tadi, karena perkembangan teknologi ya berubah semuanya. Sebenarnya tidak hanya teknologi ya, banyak faktor lain. Tapi kalau kita bicara era yang sekarang ya karena teknologi. Dulu mana ada istilah cloud accounting, akuntansi awan. Kalau sekarang awan-awan semua ya. Dropbox lah, apa tuh, OneDrive, Google Drive, itu kan awan semua tuh orang sebutnya kan. Berbagai informasi jadi lebih cepat. Standar akuntansi pun harus ikut berubah. Contohnya seperti saya bilang tadi, kita beli program, saya perusahaan arsitek nih. Saya tentu harus punya program kan untuk desain rumah, desain bangunan. Itu kan aset program itu. Tidak mungkin saya anggap itu sebagai biaya. Itu aset yang menghasilkan uang loh. Kalau kita beli suatu barang dan barang itu bisa menghasilkan uang, bisa memberikan penghasilan atau pendapatan kepada kita, itu namanya aktiva, aset. Jadi jangan dijadikan beban. Di situ ada standarnya. Bagaimana cara memperoleh aset tersebut, pengakuan. Kita beli barang, programnya harganya 200 juta. Di 200 juta tuh rupanya ada biaya training karyawan. Itu gimana perlakuannya? Apakah biaya training karyawan ini termasuk dalam biaya perolehan aset atau masuk beban? Nah, itu ada standarnya semua. Nanti akan saya kasih contoh analoginya. Jadi kurang lebih begitu. Bagaimana standar akuntansi digunakan? Ya, standarnya itu harus membuat laporannya menjadi akurat dan dapat diandalkan, reliable. Udah berapa kali keluar kalimat seperti ini kan? Akurat dan reliable. Itu wajib kalau kita di akuntansi. Terus dia relevan. Transparan artinya orang bisa tahu ini labanya sekian. Dengan perincian pendapatannya sekian, biayanya sekian, HPP-nya sekian gitu. Terus memenuhi persyaratan hukum. Itu jelas ya. Kalau kita melanggar persyaratan hukum ya nanti bisa kena masalah. Nah, ini lagi dipercaya oleh investor dan pembuat keputusan lainnya. Terutama bank ya. Karena kan sekarang perusahaan-perusahaan besar mengandalkan modalnya dari bank ya, pinjaman bank.
pinjaman modal kerja, pinjaman rekening koran, dan lainnya. Tentu bank harus menilai kesehatan finansial dari perusahaannya. Jadi standar akuntansi itu penting ya, penting sekali malah. Supaya laporan itu akurat, relevan, dan reliable. Kemudian dia diatur oleh Badan Pengatur Independen, kalau di Indonesia IAI namanya. Pendekatan berbasis prinsip, prosedur. Oke. Sebelum masuk ke rangka konseptual, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Kalau ada yang mau tanya, nggak ada. Oke, kita masuk ke rangka konseptual. Dasar pengembangan akuntansi yang akan diterapkan. Mencakup konsep, prinsip, asumsi, dan lain-lainnya ya. Tinggal dibaca. Tantangan dari laporan keuangan. Kita ingin laporan yang akurat, reliable, dan lainnya. Tentu banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Perubahan teknologi. Ya seperti tadi, kalau kita masih catatan manual, nggak ikutin aplikasinya, lama. Nggak bisa buat keputusan cepat. Laporan keuangan terlambat terus. Tapi dengan ada teknologi, setidaknya Microsoft Excel lah, udah bisa membantu ya. Menilai aset. 20 tahun yang lalu saya beli rumah misalnya nih. Mungkin harganya 20 atau 30 juta. Tapi kalau kita pakai harga sekarang tahun 2023, nggak mungkin ya 20 juta lagi. Setidaknya sudah 800 sampai 900 juta itu. Makanya penilaian asetnya harus dengan nilai yang wajar. Itu sulit melakukannya, tapi ada prosedurnya. Di standar akuntansi itu ada. Kemudian kompleksitas. Peningkatan kompleksitas laporan keuangan. Dulu debit kredit uang masuk, selisih lebih untung, selisih kurang rugi. Kalau sekarang 5 laporan keuangan. Beribet sekali ya. Ruwet. Prosedurnya banyak, laporan yang harus diselesaikan ada 5. Untungnya sekarang udah ada teknologi ya, jadi bisa lebih cepat. Karena kompleksitas itu laporannya jadi lebih sulit dibuat dan lebih sulit untuk dipahami. Tapi kalau yang sudah punya dasar akuntansi bisa lebih cepat untuk memahaminya. Kalau orang awam kan taunya untung berapa atau rugi berapa gitu. Kalau kita kan tidak hanya lihat dari untung rugi ya, kita bisa lihat dari pertumbuhan asetnya gimana. Kita lihat dari pertumbuhan modal, kita lihat dari arus kas. Arus kasnya positif atau negatif. Tidak selamanya perusahaan rugi itu, tidak, sorry. Tidak selamanya arus kas yang negatif itu perusahaannya rugi ya. Bisa juga arus kasnya negatif tapi perusahaannya untung. Itu kalau kalian baca laporan keuangan yang di Bursa Efek, banyak yang seperti itu. Ada juga yang sebaliknya. Memang sulit untuk dipahami sih. Tapi kalau udah punya dasar pasti, saya yakin pasti bisa. Kemudian 10 prinsip akuntansi. Ini biar lebih ringkas saya buka file Word-nya aja. Pertama, konsep entitas. Harus dipisahkan ya. Saya ya saya, perusahaan ya perusahaan. Saya punya investasi ke perusahaan, ya pencatatan perusahaan ya jangan digabung dengan pencatatan saya. Jadi karena itu entitas yang berbeda. Atau saya pemilik perusahaan, saya punya dua perusahaan A sama B. A ya berdiri sendiri, B juga berdiri sendiri. Tidak boleh pencatatan A sama B kita gabung jadi satu laporan. Itu tidak boleh. Entitas yang berbeda ya. Contoh lagi, saya punya perusahaan, induk. Perusahaan saya punya anak perusahaan, jadi perusahaan anak kan. Itu juga harus dipisahkan, tidak boleh digabung laporannya. Kecuali ada yang namanya konsolidasi laporan keuangan. Itu lain cerita. Tapi kalau secara entitas tetap induk dan anak pun harus terpisah laporan keuangannya ya, tidak boleh gabung. Yang kedua, pengukuran uang. Semua yang dicatat dalam akuntansi itu harus bisa diukur dengan uang. Terserah mau dalam rupiah, mau dalam dolar, bebas. Yang penting nanti terakhir pas penyajiannya dalam satu satuan mata uang yang sama. Yang ketiga, kelangsungan usaha. Saya yakin tidak ada bisnis yang
kita katakan nanti 5 tahun kita berhenti, enggak ya. Pasti maunya bisnis itu berlanjut seumur hidup ya. Dilanjutkan ke secara turun-temurun, diwariskan gitu. Prinsip biaya yang nomor 4. Aset dicatat pada biaya historisnya, yaitu jumlah yang dibayarkan untuk memperolehnya. Saya kasih contoh. Saya beli bangunan, harganya 700 juta. Cara catatnya gimana ya? Atau pengakuannya lah. Ini didebat kan? Didebat kreditnya mau pakai kas atau pakai utang atau pakai apa lah terserah lah ya. Yang penting debatnya adalah bangunan sebagai aktiva tetap kita. Rupanya sebelum kita bisa pakai bangunan itu kita harus renovasi. Terpakai biaya renovasinya 50 juta. 50 juta ini kita akui sebagai beban atau sebagai aset. Beban karena kita sebut biaya renovasi ya. Tapi kalau kita mengacu pada prinsip yang ini, dicatat pada biaya historisnya, yaitu jumlah yang dibayarkan untuk memperolehnya atau untuk menggunakannya. Itu kalau nggak kita renovasi nggak akan bisa dipakai bangunan itu. Mau nggak mau kita harus renovasi keluar 50 juta. Berarti total aktiva yang kita miliki berapa sekarang? 750 juta. Itulah nilai yang kita catat di aktiva tetap. Bukan 700. Karena kalau 700 itu nggak layak pakai. Dan juga kalau 50 jutanya langsung kita bebankan. Jomplang sekali kan? Laba kita langsung minus 50 juta. Tapi kalau kita masukin ke aset, kita kan bisa susutkan 20 tahun untuk bangunan. Jadi ruginya nggak langsung anjlok 50 juta, tapi perlahan-lahan dipotong. Itu mengacu pada prinsip yang nomor 4 ini. Historical cost. Semua biaya yang dikeluarkan sampai barang itu kita peroleh atau barang itu bisa kita gunakan. Bisa dipahami maksudnya yang nomor 4 ini? Bisa? Yang nomor 5 prinsip pencocokan. Pengeluaran dicatat pada periode yang sama dengan pendapatan yang mereka bantu hasilkan. Mau kasih contoh sederhana lagi. Ada perusahaan pengangkutan material, jasa ekspedisi lah. Pendapatan di bulan Januari 2023. Kalau ekspedisi pasti perlu supir ya. Berarti ada biaya gaji. Gaji Januari dibayarkan bulan Februari biasanya. Jarang perusahaan yang gaji Januari bayar Januari. Biasanya dibayarnya di bulan berikutnya di awal bulan kan. Pertanyaannya, biaya gaji Februari 2023 ini kan untuk bayar Januari punya. Kan uangnya keluar di Februari. Dibebankannya di Januari atau di Februari? Februari dibebankan kalau uangnya yang keluar, bukan dibebankan ini. Hanya uangnya yang keluar di Februari. Pembebanannya harus di Januari karena baca ini. Pengeluaran dicatat pada periode yang sama dengan pendapatan yang mereka bantu hasilkan. Gaji supir ini kan untuk kerja bulan Januari punya. Makanya bisa dapat pendapatan bulan Januari. Makanya ini harus dibebankan di Januari. Meskipun keluar uangnya di Februari. Cara catatnya. 31 Januari 2023. Beban gaji. Utang gaji. Katakanlah 5 juta. Dapat kredit 5 juta ya. Katakan di tanggal 2 Februari kita bayar gajinya. Dari kas atau bank ya. 5 juta. Jadi yang di bulan Februari keluar kas itu atau keluar uang bukan untuk bayar beban gaji, tapi untuk bayar utang gaji. Jadi cara membebankan di Januarinya dengan cara seperti ini, baru pas uang keluar dengan cara seperti ini. Nggak adil kan? Masa beban gajinya dikeluarkan di Februari, padahal itu kan untuk mendapatkan omset di Januari.
Karena ketidakadilan itulah makanya kita buat jadi seperti ini. Namanya prinsip pencocokan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ada yang kerja sebagai akuntan di sini. Di kantornya mungkin nggak ada ya. Pekerjaan sebagai akuntan itu memang pekerjaan yang bikin sakit kepala itu. Yang nomor 6, prinsip pengungkapan penuh. Semua informasi material terkait laporan keuangan harus diungkapkan kepada pengguna. Kita perusahaan ambil pinjaman modal kerja dari bank 20 miliar. Besar ya angka 20 miliar itu. Masa 20 miliarnya nggak kita jelasin itu apa? Pengguna laporan keuangan yang lain yang pasti nggak akan terima kan? Makanya harus dijelasin. 20 miliar nih keperluannya untuk apa? Cara bayarnya gimana? Melalui angsuran, melalui apa gitu. Itu nanti diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Material. Kita lompat ke nomor 8 dulu. Prinsip materialitas. Informasi yang material terhadap laporan keuangan yang diungkapkan. Apa kata material ini ya? Sering keluar ini. Material itu artinya sesuatu yang berdampak besar sehingga bisa membuat pembacanya berubah pikiran. Saya kasih contoh satu kasus material yang sederhana ya, supaya kalian paham material itu artinya apa. Seorang anak kos baru tarik uang transferan orang tuanya dari kampung 1 juta rupiah, kena jambret. Kasihan ya, mungkin uang makan 1 bulan itu. Bos BCA tarik uang juga 1 juta dan dia kena jambret. Mana yang berdampak besar pada hidup mereka? Si anak kos atau si bos BCA? Anak kos ya. Anak kos itu yang disebut material. Karena meskipun sama-sama 1 juta, tapi yang memiliki dampak terbesar adalah si anak kosnya itu. Kalau bos BCA kehilangan 1 juta ya nggak masalah harusnya ya. Berapa menit kemudian udah dapat kosennya segitu. Nah, jadi itu yang namanya material. Jadi yang berdampak besar dan bisa merubah pikiran, membuat keputusannya. Ada yang mau tanyakan dulu tentang material ini? Pokoknya yang nilainya besar dan berdampak signifikan ya. Apakah cukup jelas penjelasannya? Yang 7, konservatisme. Menghasilkan lebih sedikit laba bersih atau lebih sedikit nilai aset. Konservatisme itu artinya prinsip kehati-hatian. Perusahaan itu harus hati-hati juga ya. Nggak boleh sembarangan dalam akuntansinya. Perusahaan mau bayar tagihan nih. Di kwitansinya sih tertulis 1,2 juta. Tapi setelah dicek uang kasnya hanya berkurang 1,1 juta. Kita nggak tahu nih kesalahannya di kasir kita atau kesalahannya dari pihak yang menagih. Apa yang harus kita lakukan kalau mengacu pada prinsip konservatisme? Kita pilih bukukan angka 1,2 atau pilih angka 1,1 sebagai beban. 1,1 ya, karena lebih kecil ya. Tapi kalau kita mengacu pada prinsip konservatisme yang kita pakai adalah 1,2. Saya jelaskan. Ketika beban kita pilih yang lebih besar, dampaknya laba kita gimana? Labanya turun kan? Kalau laba turun, aset kita gimana? Ikutan turun atau malah naik? Turun kan? Ya, laba bersih lebih sedikit laba bersih atau lebih sedikit nilai aset. Terbukti kan? Kasih contoh satu lagi.
Kita melakukan penjualan. Nilai penjualannya adalah 1,5 juta. Tapi uang yang kita terima malah 1,6. Nggak tahu juga nih. Entah bagian pemfakturan kita yang salah tulis, atau orang yang kirim uang ke kita kelebihan angkanya. Mana yang harus kita pilih? Sebagai kita akui sebagai pendapatan. 1,5 kita tes. Pendapatan lebih rendah yang kita pilih ya. Akibatnya labanya turun ya. Asetnya akan turun juga. Jadi ketika dihadapkan pada uang keluar, kita pilih lebih tinggi. Ketika dihadapkan pada uang masuk, pilih lebih rendah. Itu yang namanya konsep konservatisme. Sisanya nanti biarkan auditor yang audit. Gitu ya. Bisa dipahami konservatisme ini seperti apa? Lebih sedikit laba bersih, lebih sedikit aset, berarti utangnya akan dicatat lebih tinggi. Utang akan dicatat lebih tinggi kalau kita mengacu pada konservatisme ya. Nomor 8 materialitas tadi udah kita gabung di sini tadi ya. Yang 9 konsistensi. Metode harus konsisten ya dari sejak awal. Contoh, tahu FIFO? Pernah dengar FIFO ini? First in, first out. Duluan masuk, duluan keluar. Ini kan metode pencatatan persediaan ya. Kalau kita dari awal sudah pakai FIFO ya, selanjutnya harus FIFO. Jangan berubah metode. Atau penyusutan. Ada metode garis lurus, metode tahun berjalan, double declining method, atau metode lainnya. Banyak. Kalau kita sudah tetapkan di awal garis lurus ya sudah konsisten garis lurus sampai selesai. Misalnya kita susutkan mesin 8 tahun. Ya konsisten 8 tahun. Jangan di tahun kedua kita tiba-tiba ubah jadi 4 tahun. Ya, itu nggak boleh, itu melanggar. Itu tidak konsisten lagi namanya. Itu ya, artinya nomor 9. Nomor 10, objektivitas. Kita kalau nyatat transaksi harus ada bukti objektif. Kita disuruh catat pengeluaran kas 1,5 juta. Tapi buktinya nggak ada. Mana boleh. Harus ada bukti kan? Kalau yang udah kerja sebagai admin atau sebagai kasir, pasti ketat sekali aturan ini. Nggak boleh sembarangan. Kalau emang disuruh bayar 1,5 juta, buktinya mana? Mana tagihan yang menandakan 1,5 juta itu? Misal mau bayar tagihan listrik 295.000. Mana buktinya dari tagihan PLN yang nyatakan angka 295 itu? Kalau nggak ada, kami nggak mau keluar uang. Gitu ya. Prinsip objektivitas. Jadi 10 prinsip ini yang sering digunakan di akuntansi maupun dalam bisnis. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait 10 prinsip ini? Belajar akuntansi nggak susah ya berarti? Nggak susah kalau dosennya tepat ya? Iya. Sebenarnya ini pertama kali saya ngajarin akuntansi. Sebelum-sebelumnya saya ngajar mata kuliah statistik. Semester 3 ya. Kemarin ada belajar kan? Setelah sekian lama, barulah ini ya pertama kali. Saya dari 2019 sampai semester lalu tuh statistik terus yang saya pegang. Jadi ini memang pertama kali ngajar akuntansi dan bahannya juga memang baru saya bikinnya. Karena baru juga, ini juga kurikulumnya baru kan? Karena ngajar akuntansinya ke orang manajemen. Jadi bahan belum bisa saya kasih full. Cuma saya kasih nanti sepotong-sepotong ya berdasarkan pertemuan ya. Ini nanti saya rapikan, saya PDF-kan, nanti saya kirim ke kalian. Ada nggak yang mau ditanyakan nih terkait akuntansi? Ini masih dasar ya. Ini
Saya ada bikin video pembelajaran juga untuk slide PowerPoint yang ini. Sudah saya letak di YouTube dan linknya udah saya letak di Sipopi. Coba dicek di Sipopinya. Bisa dibuka nggak? Kalau bisa dibuka ya udah, berarti aman. Yang dibahas sama kok. Bisa ya? Oke, kalau bisa berarti nggak ada masalah. Karena kebiasaan dari semenjak peralihan dari offline ke online yang di awal tahun 2020 itu, jadinya kebiasaan tiap materi, tiap pertemuan dibikin video gitu. Udah jadi kebiasaan sekarang. Baru jam 8 nih. Pak, Ya, jadi bedanya di mana Pak? Jadi pumping sama advance. Intermediate dan advance ya. Kalau intermediate yang kalian pelajari nanti ya ini. Konsep-konsep akuntansi untuk neraca, laba rugi, dan pengakuan akunnya. Kalau advance, yang kalian pelajari nanti ini. Ada akuisisi, pelaporan investasi perusahaan induk dan konsolidasi anak perusahaan, transaksi antar perusahaan, eh, akuntansi multinasional, kemitraan, likuidasi, kurang lebih seperti itu. Dosennya siapa ya? Yang advance. Pak Estu. Oh itu. Ya, dia jago itu. Kebetulan Bapak itu memang udah lama pegangnya. Kalau saya memang baru semester ini. Tapi buku rujukan yang kami pakai sama. jadi lebih atas lagi. Iya, intermediate dengan advance tuh harusnya advance tuh satu semester di atas kalian. Tapi ini digabung satu semester yang sama. Itulah namanya kurikulum kampus merdeka ya. Kalau bisa kalian cepat merdeka juga dari sini. 3,5 tahun dah selesai. Jangan lama-lama. Kalau masih mau lama-lama di sini lanjut S2. Biar lebih lama lagi di sini kan. Kayak saya ini kan mahasiswa abadi kan. S1, S2, S3 lanjut terus. Selesai. Orang kiranya saya nggak selesai kuliah. Semoga lah tahun ini selesai S3. Ini udah masuk semester 5. S3 6 semester. Tahun ini selesai. Udah dapat gelar doktor. Bisa dua. Akuntansi. Oh, Doktor akuntansi di Trisakti. Di sini banyak anak IPA atau IPS dulu atau anak SMK. IPS. SMK-nya akuntansi juga. Campur-campur ya di sini ya. Kalau saya dulu IPA, ilmu pengetahuan akuntansi. Itu sindiran untuk anak IPA yang pindah jurusan akuntansi. Kalau IPS kan ilmu pengetahuan sains ya. Itu anak IPA udah salah jurusan, kuliahnya sampai tertinggi pula S3 kan. Ya tapi ya begitulah jadinya kan. Rupanya belajar akuntansi seru juga. Ini masih jam 8 nih, masih ada 1 jam lagi. Pulang apa yang mau kita bahas? itu gimana? Saya sejujurnya menghindari Zoom ya. Karena Zoom masalah sinyal, masalah kuota, dan juga takutnya kalau Zoom nggak semuanya bisa tepat waktu masuk. Ya kan? Belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Itu nanti kita atur lah gimana caranya ya. Ada yang mau tanyain nggak tentang topik kita nih? Oke, jadi ini kan pertemuannya udah saya rancang nih 16 pertemuan. Ini ada materi. Kita udah belajar ya, akuntansi, standar sama kerangka konseptual. Tadi kita udah belajar tentang laporan keuangan, lembaganya, bayar akal, tantangan laporan keuangan, sama
Jadi ini 10 prinsip ya. Dulu saya tahunya 9, sekarang udah jadi 10. Nambah ya. Terakhir saya WA dosen saya yang sebelumnya, malah udah 11 prinsip sekarang. Itu buktikan kalau standar akuntansi ini berkembang terus. Makanya udah jadi 11. Nah, ini pertemuannya kan offline, offline, online, selang-seling ya, sesuai jadwal ya. Nah, rencana saya nanti di pertemuan 3 sampai 8 itu kita presentasi. Tapi presentasinya awalnya kalian yang presentasi dulu. Tapi nanti belakangnya tetap saya yang jelasin. Jadi supaya kalian itu ada aktif untuk diskusi di kelas. Jadi 6 kelompok. Ini sebelum UTS, nanti ada 6 lagi sebelum UAS. Jadi materi kelompok 1 sampai 6 yang tadi itu untuk sampai materi UTS. Nanti yang ini lagi untuk materi UAS. Jadi dari bahan-bahan teman presentasi yang kita pakai ya. Kira-kira ini ada yang mau dinego? Misalnya tidak mau ada presentasi, maunya saya aja yang ceramah terus. Boleh? Kalau mau kalian yang presentasi, nanti saya tetap akan presentasi ya. Tetap saya akan jelasin juga di belakang setelah kalian siap. Ini tujuannya supaya kalian ada diskusi, ada tanya jawab, jadi soft skill-nya bisa naik. Gitu. Kalau saya lepas kasih kalian semua, ya saya nganggur dong. Saya keenakan. Ya kan? Saya nggak mau. Saya maunya saya juga jelasin. Kalau kelas yang tadi, saya ada tawarkan. Pilihan pertama, yang kayak gini ya. Tadi satu kelompok, 2 kali presentasi. Mereka tadi minta satu kelompok, 1 kali presentasi aja gitu. Gimana? Kalian mau kayak mana? Saya nego tergantung kalian. Kalau sepakat, oke. Sini kelasnya berapa orang? Berapa orang ya? Kalau di Sipopi itu 29. Kalau kita bagi 6 ya berarti 4 sampai 5 orang ya. Bikin 12 kelompok, ya kan? Kalau 12 kelompok berarti 2 sampai 3 orang kan? Kalau 2 sampai 3 orang nanti gampang kali itu mana yang kerja mana yang enggak. Kalau 4 sampai 5 orang kan masih tertutupi tuh. Entah siapa yang kerja kita nggak tahu ya. Tapi nanti akan ketahuan juga tuh pas tanya jawab. Tergantung kalian mau gimana. Kalau saya gini ya, suatu hubungan yang baik harus berlandaskan pada kepercayaan ya. Saya percaya kalian. Dan kalian pun kalau bisa percaya sama saya. Saya dari dulu selalu bilang gitu ke mahasiswa saya. Harus percaya. Mau gimana? Tergantung kalian mau nego seperti apa. Tapi ramai, Pak. 4 sampai 5 orang kan? Berarti gimana? Dari awal sampai akhir. Enggak kok. Gak usah pakai hitungan. Oh, gitu. Kan saya ini tetap bantu. Oh, perintah saya. Gim- Mhm.
Iya kita masa malu nih, Mm-mm. nggak ada waktu untuk diskusi jadi. Ya nggak apa-apa. Yang penting satu kelas sepakat. Diskusi berarti. Berarti berarti sampai pertemuan 15 kalian akan dengar ceramah saya terus. Ya, Oke ya? Sepakat semuanya? Oke. Kalau di kelas sebelumnya kan, kalau mereka presentasi, berarti kan mereka buat bahan sama buat PPT ya. Itu langsung jadi nilai tugas. Nah, kalau kalian nggak ada, berarti tugasnya gimana ya? Saya yang kasih tugas. Kalau gitu, saya pikirkan lagi tugasnya nanti. Nanti tugasnya tergantung saya kan? Tergantung saya bebas mau kasih apa kan? Sesuai dengan materi apa? Tetap sesuai materi. Kalau kelas yang tadi ya, mereka pilihnya gini, satu kelompok satu kali presentasi, tapi dia tetap 6 kelompok. Jadi sampai UTS, mereka yang presentasi, selanjutnya saya yang ceramah. Mereka gitu. Itu lebih enak sih sebenarnya. Jadi tetap ada bagian yang lebih banyak saya ceramah, mereka tetap ada diskusi dan tugas. Kalau kayak gini di kelas ini mau coba nggak cara mereka? Jadi kalian presentasi sampai yang ini aja. Selanjutnya saya yang ceramah. Jadi kita bagi dua. Nah, kalian pun ada nilai diskusi nanti kan? Ada soft skillnya. Pilihan sih, tergantung kalian. Berapa kelompok mereka? Mereka tetap kelompok 6 orang. 6 kelompok berarti 4 sampai 5 orang. Jadi, apa namanya yang dapat bagian online itu gimana presentasinya? Itu nanti. Yang penting mau nggak pakai cara gini. Kalau misalnya mau gini nanti saya jelasin kalau online offline-nya. Gak mau. Saya tetap jelasin lagi. Apa yang kalian kurang saya tambahin. Apa yang belum dijelasin dari sini ya tetap saya akan jelasin lagi. Karena saya tidak mungkin lepas semuanya ke mahasiswa. Karena kan saya dosen, saya yang lebih paham. Kalau saya kasih ke mahasiswa semua yang jelasin ya nggak bisa kan? Berarti kacau jadinya. Apa aja ya? Jadi kalau misalnya update satu hari, tugas semua dari situ aja. Iya. Dan nilai tugas untuk nambah nilai ujian. Kalau saran saya bagus tetap ada yang presentasi untuk meningkatkan nilai soft skill. Di situ kan ada komponen lebih banyak aktif,
lebih komunikatif gitu ya. Kalau saya yang ceramah terus, takutnya mahasiswa kurang aktif untuk bertanya kan. Tapi kalau kita bikin jadi model diskusi kayak gini, kalau kelompok satu yang maju, nanti kelompok 2 sampai 6 wajib minimal satu pertanyaan. Jadi kan aktif kelasnya. Saya khawatirnya nilai soft skill-nya jangan terlalu rendah, makanya dibikin kayak gini. Soal, cuma ya. Nah, Sebenarnya jujur bisa-bisa aja. Em, sebagai anak yang nggak melihat angka, Enggak, ini bukan angka. Ini sebenarnya bukan angka ya, ini lebih kepada metode sebenarnya. Kayak gini lah, angka yang kita bahas cuma secuil aja. Kan lebih banyak metode dan prinsip ya sebenarnya. Ya. Mhm. Mhm. dia kan kayak Oke. Ada yang punya pendapat lain? Ya itu nilai tugas namanya. Kuis. Saya nggak bikin kuis. Kan metode tiap orang beda-beda ya. Daripada Bapak nanya-nanya, sama orang juga kan. Kalau metode saya ya ini. Ya kan saya nggak mau kasih kalian pilihan yang pasrah. Setidaknya kan saya ada menawarkan. Oke. Semester lalu saya ngajar semester 1 itu. Mata kuliah matematika bisnis. Ada 2 kelas, akuntansi sama manajemen. Ketika saya tawarkan tugas, yang akuntansi ini mau, malah mereka minta tugas. Yang manajemen ketika saya tawarkan, mereka malah sepakat tidak mau ada tugas. Ya saya ngikut. Yang akuntansi mau tugas, oke saya kasih. Yang manajemen tidak mau tugas, ya saya juga tidak kasih tugas. Kan sepakat. Yang penting satu kelas ini sepakat keputusannya sama. Itu saya mau. Jadi kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Cuman ya nanti untuk tugasnya saya harus cari yang lain kan untuk kalian. aku coba dari lain aja. Cari yang nggak tahu.
Sepakat berarti saya. Oke, berarti ceramah sampai pertemuan 15 saya terus ya. Jangan bosan ya. Tugas berarti terserah saya berarti ya tugasnya mau apa. Ya tetap sesuai materi, cuman tugasnya dalam bentuk apa terserah saya. Kalau video kayaknya enggak ada. Saya dulu pernah kepikiran kasih mahasiswa tugas buat video, cuman nggak tega rasanya. Karena memang nggak semua mahasiswa punya kemampuan komunikasi ya. Kadang mahasiswanya kalau terlalu introvert, kita suruh bikin video malah ngaco nanti ngomongnya. Ya kan? Pasti itu. Tapi yang mata kuliah praktika statistik bisnis dengan Pak Teddy, itu kalian disuruh buat video tugasnya. Enggak, yang semester 6 nanti. Oh iya, Ya, masih sama. ya. Jadi kalian ketika aplikasi statistik disuruh menghitung data segala macam, kalian pakai video tuh. Kalian rekam pakai Bandicam atau pakai Zoom atau apa gitu. Jelasin tahapannya, klik ini gitu sampai keluar hasil. Tapi itu semester 6 ya. Biasa kayak gitu Pak Teddy itu. Paling Ya kan semester 3. pulang. Saya pernah kuliah dengan Pak Teddy pulangnya 10.30 Pagi mau. malam. Memang gitu. Lalu semangat kan kuliahnya. Bilang kan. Oh, udah tiba. Oke, pertemuan kita minggu depan offline ya sesuai jadwal. Cuman saya khawatir satu hal. Minggu depan itu ada 24 dosen dari kampus akan ikut pelatihan pagi sampai malam. Termasuk saya, termasuk juga Bu Tessa. Ya, Bu Tessa ngajar ada. ada. Ya, bilang tadi. Udah ya. Udah tadi hari malam. Oh, dia udah bilang minggu depan akan ada pelatihan ini ya. Iya, ya. Tidak punya online kelas. Ya, berarti sama saya juga minggu depan terpaksa harus online ya. Tapi waktu meetingnya online juga. Berarti ya. Oh. Nanti kita atur aja. Yang penting kan tetap kuliah kan. Mau online offline yang penting tetap kita kuliah 16 pertemuan. 14-nya belajar, 2-nya tuh ujian. Contohnya gini. Harusnya UTS pertemuan 8 kan? Ini saya bikin UTS pertemuan 9. Ya nggak apa-apa kan? Mau digeser. Yang penting kan tetap ada UTS. Mau saya bikin pertemuan 7 juga nggak apa-apa UTS-nya. Yang penting tetap ada komponennya. Ujiannya 2 kali, belajarnya 14 kali. Jadi oke. Gak apa-apa ya berarti ya minggu depan kita online. Karena terpaksa keadaan soalnya. Oke.